Drama Malin Kundang. Suatu sore, di teras sebuah rumah berasri, sang kakek ditemani nenek sedang bercengkerama dengan beberapa cucunya. Ternyata sang kakek hendak menceritakan kisah Malin Kundang, sebuah kisah legenda di masyarakat Sumatera Barat. Ayo cucu-cucuku sayang, kemarilah mendekat. Kakek akan mengisahkan kepada kalian sebuah kisah yang seru. Wah, cerita apa, Kek? Apakah seru? Iya, cerita apa, Kek? Ayo, makanya merapat kemari, sini, samping nenek. Ya, kakek akan menceritakan pada kalian kisah tentang Malin Kundang. Dengarkan dengan baik ya. Pada suatu masa, di sebuah kampung di pesisir pantai, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Mereka adalah keluarga Malin Kundang. Malin Kundang seorang anak dari sebuah keluarga miskin di kampung yang miskin. Namun dia tidak peduli dengan kondisinya, dia tetap suka bermain. Bu, alhamdulillah kita masih bisa dapat ikan. Iya, Pak, ini masih bisa dijual, tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Iya, ibu bersabar ya. Besok kita bisa dapat lebih banyak. Jadi ayah akan tetap pergi merantau. Ayah mau merantau kemana? Malin ikut ya. Ayah akan pergi merantau ke seberang, Nak. Malin, temani ibu ya. Akhirnya sang ayah pun pergi merantau ke tanah seberang, meninggalkan kampung halaman demi meraih impian hidup yang lebih baik. Sementara si Malin dan sang ibu melepas kepergian ayah dengan doa dan derayan air mata. Namun itu hanya sesaat, karena Malin kembali bermain bersama teman-temannya tanpa kenal lelah. Hai teman-teman, ayo kita main lagi. Ayo, tapi kami sudah bertiga, satu tim nih. Memang kalian main apa? Maaf, kami main keretaan dong, satu tim bertiga. Iya Malin, kamu nggak bisa join karena kami sudah satu tim. Oh, oke. Aku tunggu saja. Kalau ada yang capek, nanti aku gantikan. Oke, Malin. Malin terus bermain tanpa mengenal waktu. Bahkan saat teman-temannya berhenti bermain dan pulang ke rumahnya, Malin lanjut berlari-larian mengejar unggas yang berkeliaran hingga akhirnya Malin terantuk batu, terjatuh dan mendarah. Malin pulang ke rumah sambil menangis dan terus menangis. Aduh, kenapa Malin? Kenapa tanganmu ini? Sakit. Sini ibu obatin ya, Nak. Begitulah Malin kecil dengan segala keunikan dan kenakalannya. Namun sang ibu dengan penuh kasih sayang tetap mengobati dan merawat Malin hingga Malin sembuh dan terus tumbuh menjadi Malin dewasa. Malin kini telah menjadi seorang pemuda dewasa dan tampan. Ia pun teringat akan ayahnya yang tak kunjung pulang dari merantau.
Ia ingin menyusul sang ayah merantau ke negeri seberang agar bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik. Ibu, izinkan Malin pergi ya, menyusul dan mencari ayah ke negeri seberang. Malin, apakah Malin akan meninggalkan ibu? Jangan-jangan nanti kalau sudah pergi malah melupakan ibu. Tidak, Bu. Percayalah pada Malin. Malin akan menjadi orang sukses dan kembali menjemput ibu. Baik, ibu izinkan dan doakan agar Malin berhasil dan sukses. Terima kasih, Ibu. Malin pun pergi merantau dengan iringan doa dan restu dari ibunya. Sang ibu rela melepas kepergian Malin dengan harapan kelak akan pulang kembali menjadi orang yang sukses. Beberapa tahun berselang, Malin bekerja keras demi mewujudkan impiannya menjadi orang yang kaya dan sukses. Ia bertemu dengan seorang saudagar kaya yang membantunya. Karena semangat dan kesungguhannya, Malin pun kini menjadi orang yang sukses. Malin sekarang adalah Malin si orang kaya. Dia punya kapal mewah dan besar dengan puluhan anak buah dan juga pengawal. Dia juga sudah memiliki teman, anak saudagar kaya dari negeri Melayu. Hahaha, aku sekarang menjadi orang kaya. Aku bahagia, kapalku mewah, anak buahku banyak dan wah, temanku keren, anak orang beken. Yang penting sekarang aku menjadi orang kaya dan bahagia. Malin menjadi orang kaya yang sombong dan angkuh. Ia membangga-banggakan dirinya, hartanya, kapalnya, juga temannya. Malin telah berubah. Malin dengan kapal besarnya akan berlayar melakukan pesiar. Pengawal, apakah persiapan kita sudah siap? Sudah siap, Tuan. Semua sudah ready. Kita sudah siap berlayar, Tuan. Baik, terima kasih. Suruh yang lain bersiap di kapal. Siap, Tuan. Ayo, kawan. Bang Malin, apakah kita sudah siap berlayar? Kemana tujuan kita? Iya, Bang. Kita akan segera berlayar ke pulau seberang. Semoga Abang bahagia dan senang. Kapal Malin pun berlayar membelah lautan, berpesiar menuju tujuan dengan syarat muatan. Berita keberhasilan dan kesuksesan Malin pun tersebar dan sampai ke kampung halaman. Banyak warga di pelosok kampung membicarakan kesuksesan dan kekayaan Malin. Tak ketinggalan juga bahwa kapal Malin akan berlabuh di pulau mereka. Berita itu pun sampai ke telinga Ibunda Malin. Tak lama, kapal Malin pun berlabuh di pelabuhan pulau kampung halamannya. Warga antusias menyambut Malin. Hai teman-teman, kalian sudah tahu kan kalau hari ini ada kapal besar berlabuh? Iya, benar, kami sudah tahu. Dan itu katanya kapal Malin, anak kampung kita yang sudah sukses dan kaya. Ayo, kalau begitu kita lekas ke sana agar bisa berjumpa dengan Malin. Ayo, jangan sampai kita tidak ketemu Malin. Sementara itu, Ibunda Malin yang kini hidup sebatang kara dan bertambah tua juga turut berjalan melangkah menyambut Malin anaknya, berharap ia akan berjumpa dengan Malin dan ikut merasa senang bahagia. Kita akhirnya bisa mendarat juga. Pengawal, ayo bersiap. Siap, Tuan. Ayo, Bang, kita turun dan sapa para warga. Baik, Bang, mari.
Malin, Malin anakku. Malin sejenak tampak kaget mendengar namanya dipanggil oleh seorang ibu tua yang ia yakini itulah ibunya. Namun karena sikap sombong, egois, dan malu bila sang teman mengetahuinya, Malin pun mendadak jadi kesal dan marah. Siapa itu Bang Malin? Itu hanya orang tua miskin yang hendak meminta sedekah. Malin, Malin anakku, ini ibumu nak. Hai ibu tua, jangan mendekat padaku. Aku sudah tidak mempunyai ibu. Ibuku sudah lama tiada. Malin, ini aku ibumu nak. Lihatlah bekas luka di tanganmu. Itu tanda saat kau jatuh terantuk batu. Sudahlah, engkau bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Ayo bang, kita kembali ke kapal. Pengawal, tolong usir ibu tua itu dari hadapan. Baik tuan. Malin anakku. Malin dengan angkuhnya kembali ke arah kapal dan menaikinya. Ia benar-benar telah gelap mata, menutup hatinya tidak mau mengakui ibunya. Sang ibu menangis sedih seraya bersimpuh dan berdoa. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, aku mohon keadilan dari kekuasaan-Mu. Bila Malin ini bukan anakku, biarkanlah ia hidup bahagia. Namun, bila ia benar anakku, maka kutuklah ia menjadi batu. Seolah langit dan semesta mendengar doa dan rintihan dari Ibunda Malin. Cuaca yang tadinya cerah mendadak mendung dan berawan tebal. Buruh dan kilat bergantian menyambar dan menggelagar. Hujan pun turun dengan deras membasahi lautan luas. Gelombang laut yang semula tenang kini berombak dahsyat dan keras, menghantam serta menghempas semua yang ada di atas. Kapal Malin terombang-ambing bak sepotong kapas. Akhirnya terhempas tenggelam dan kandas. Malin, temannya, dan beberapa pengawal selamat, namun itu sungguh terlambat. 3 mereka selamat dari amukan badai lautan. Malin menuju ke daratan dan bersujud menyesal. Tapi itulah akhir kehidupan Malin di daratan. Tubuhnya mendadak keras membeku menjadi batu. Tubuh Malin telah berubah menjadi batu akibat tindakan durhaka terhadap sang ibu. Ia terkena laknat karena sikap sombong dan tak tahu malu. Sungguh ini kisah pilu dan akan menjadi pelajaran bagi setiap insan yang beriman dan berilmu. Allah. Abang Malin, Temanku. Demikianlah kisah si Malin Kundang. Wah, sangat seru dan sendu ya, Kek. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita kakek? Kita harus menghormati orang tua kita dan tidak boleh mendurhakainya, terutama ibu. Kita tidak boleh bersikap sombong dan angkuh terhadap sesama, apalagi terhadap ibu. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ayo kita beri salam kepada